yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan bagi mereka yang sesat. Ya Allah, dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka memahami perkataanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan lagi kepada Pak Tanjung. Monggo Pak Tanjung. Terima kasih kepada Ibu Anis Khairiyah yang berkenan memimpin doa. Baik anak-anak, mari kita bersama tadarus dan juga nanti setelah itu dilanjutkan kultum yang akan dipimpin oleh Bapak Aziz Muslim Sarjana Hukum Islam. Pada Bapak Aziz Muslim, waktu Pak Tanjung. Kami aturkan. Pak Tanjung. Ya. Ya. Pak Tanjung. Ya, Bu, kenapa? Pak Tanjung. Pak Tanjung. Gimana? Udah biar di situ. Gimana Bu Ratna? Bu Ratna? Depo nek ngonten. Nggih. Monggo dilanjut Pak Tanjung. Pak Aziz, suaranya nggak masuk, Pak. Nggak masuk? Sudah belum, Bu? Ya, sekarang sudah. Ya, baik. Anak-anak semua, mari bersama-sama kita tadarus dulu ya, seperti biasa, hafalan bareng-bareng. Dan nanti kalau yang di kelas itu nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru wali kelas masing-masing. Baik, mari bersama-sama kita melafalkan surat Al-A'la. Kita mulai dengan ta'awudz bersama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atidz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya
wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Baik, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 3, ya Pak Tanjung, Bu Anis, Bu Eli dan Bu Ratna, serta Bu Risma, Bu Ami, ya Pak Udin juga, Pak Hari selaku guru mapel dan host, dan tak lupa pula anak-anakku sekalian dari kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena pada saat ini alhamdulillah tak terasa kita sudah masuk hari ke-7 di bulan Ramadan. Alhamdulillah anak-anak sepertinya masih sehat bugar, masih semangat melaksanakan ibadah puasa. Nah, siapa yang sudah bolong hari ini puasanya? Belum ada ya? Oke, alhamdulillah belum ada ya Mbak Anissa, ada enggak ada, alhamdulillah. Ya, semoga kalian bisa tutup atau bisa tuntas nanti puasanya sampai 30 hari selama di bulan Ramadan. Terkecuali kalau mungkin ada yang sakit dan tidak bisa melanjutkan puasa, itu pengecualian. Tapi Pak Ais doakan semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan sehingga apa? Nanti bisa full puasanya, yaitu puasa maghrib. Apakah ada yang puasa beduk? Enggak ada ya. Alhamdulillah, semoga semuanya puasa maghrib. Ya, sudah belajar dari kelas 1, kelas 2, sekarang kelas 3 puasanya maghrib. Nah, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda revolusi akbar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Baik nak, seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Tanjung, bahwa selama amalia Ramadan di kegiatan Zoom nak, nanti ada waktu sedikit dari Pak Ayis ya sampai hari ini dan juga hari Rabu besok ada kultum atau pembelajaran tentang keagamaan, khusus lebih keagamaan tapi bukan materi pelajaran gitu ya. Jadi ada kultum kurang lebih 15 menit dan nanti Pak Ayis akan menyampaikan sedikit saja apa yang sudah diprogramkan oleh panitia Ramadan atau panitia amaliyah Ramadan. Nah, sebelum Pak Ayis sampaikan, Pak Ayis menegaskan sekali lagi bahwa kegiatan amaliyah yang sudah disampaikan Bapak Ibu Wali kelas setiap malam tolong diisi ya. Jadi Bapak Ibu guru wali kelas sudah mengingatkan pengisiannya yaitu setelah sholat Isya atau setelah sholat taraweh. Nah, jika ada yang mengalami kendala, kemarin ada beberapa anak yang hari ini bisa mengisi, kok besok nggak bisa, hari ini bisa lagi, tidak apa-apa. Ya, nanti bisa dirapel, yang kosong itu bisa diulang lagi, bisa diisi lagi gitu ya. Mungkin karena signal atau karena historinya terlalu banyak itu biasanya susah dibuka gitu ya. Jadi nanti tolong diisi dengan keadaan semestinya. Jika sholatnya jamaah ya ditulis jamaah, jika sendiri juga sendiri. Nah, jika ada yang menulis misalkan di situ ada poin puasa atau tidak ya ditulis diklik puasa. Jika tidak mungkin di situ bisa dituliskan alasannya kenapa, mungkin karena sakit atau karena apa gitu. Nah ya, jadi diisi apa adanya ya. Apalannya juga misalkan hari ini kalian menghafalkan surat Al-Nas Al-Insyirah atau menghafalkan surat Anas, ya udah diklik. Jadi jangan sampai kalian menghafal surat Anas tapi yang diklik surat yang lain. Ya cukup satu surat saja supaya nanti pas sampai 30 hari kalian menghafalkan suratnya satu sehingga full bacaannya. Nah, untuk yang kegiatan lain seperti sholat Jumat itu yang perempuan tidak usah diisi karena kalian memang sholat zuhurnya di rumah. Tapi yang laki-laki harus diisi. Nah, kalau ada yang pengisian yang kultum, nah itu apakah boleh Pak misalkan mendengarkan kultum lewat YouTube atau melihat di televisi menjelang buka bersama? Boleh. Ya, jadi tidak harus yang kultum pagi kuliah subuh itu enggak.
atau kultum setelah sholat tarawih enggak. Jadi bebas itu nak ya. Yang pilihannya mendengarkan kultum itu boleh. Kalian bisa menyaksikan di mana saja, kapan saja. Yang penting hari itu kalian menyaksikan. Tapi jika tidak, ya sudah dikosongin saja. Gitu ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, kalau misalkan tidak menyaksikan kultum, apakah boleh dikosongi? Boleh. Karena memang kalian tidak mau melaksanakan. Gitu ya. Nah, baik. Terima kasih untuk partisipasinya yang sudah mengisi kegiatan amalia setiap harinya. Baik, nak. Hari ini Pak Is akan menyampaikan beberapa hal saja kaitannya dengan puasa. Gitu ya, nak. Kenapa sih Pak kok kita disuruh berpuasa? Ya, dan full lagi harus sebulan. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh mungkin Bapak Ibu guru yang lain atau kalian juga sering mendengarkan tausiah di televisi bahwa di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu sudah dijelaskan ya perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Yang artinya hei orang-orang yang beriman. Ya di situ ada ya ayyuhalladzina amanu yang beriman. Berarti yang tidak beriman sama Allah tidak disinggung ya. Yang tidak beriman berarti tidak hai. Ya tidak hai. Yang diperintahkan di sini hanyalah orang-orang yang beriman saja. Nah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi perintah puasa itu nak dulu sebelum kita ya di zaman Nabi Musa, di zaman nabi-nabi yang lain itu juga ada perintah puasa. Bahkan puasanya lebih lama dari kita. Ya, ada yang mengisahkan di zamannya Nabi Musa itu kalau tidak salah itu puasanya 2 bulan. Berarti 60 hari dan hanya boleh makan ya ketika berbuka itu tok. Nah, kalau kita kan enggak ya, setelah buka kita bebas makan apa saja sampai nanti sholat tarawih. Nah, itu jadi alasan kenapa kok kita berpuasa sudah sangat jelas sekali di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Gitu nak ya. Nah, puasa hukumnya wajib bagi orang Islam. Ya, berarti kalau bukan orang Islam atau non Islam tidak wajib. Nah, berarti orang Islam wajib melaksanakan puasa. Nah, syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua baligh atau sudah cukup umur, yang ketiga berakal atau tidak hilang akal. Nah, maksudnya baligh di sini orang yang sudah kalau laki-laki itu nanti kalian di kelas 4 akan belajar yang namanya balik. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah mengalami menstruasi. Nah, itu nanti akan Pak Is jelaskan kalau sudah di kelas 4 saja. Nah, bagaimana Mbak dengan kami yang masih umur 10 tahun, 9 tahun, apakah boleh berpuasa? Iya boleh, sangat sekali boleh ya untuk belajar supaya apa? Nanti ketika sudah besar, sudah balik, sudah tidak kaget. Jadi sudah belajar dari sejak dini sudah belajar berpuasa. Itu nah ya. Nah yang ketiga berakal atau tidak gila. Jadi orang gila itu tidak wajib berpuasa. Gitu ya. Jadi yang wajib berpuasa sekali lagi yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Atau tidak hilang ingatan. Oke, yang kedua ya kita singkat saja rukun puasa. Nah ini kenapa Pak Is perlu menyampaikan ini? Coba nak siapa yang ketika sholat tarawih di rumah itu bapak imamnya selalu mengajak niat berpuasa bareng-bareng unjuk jari di masjid yang kalian ikuti. Ya, oke, alhamdulillah. Ya, apakah ada yang tidak mengajak jamaahnya melafalkan niat? Insya Allah semuanya diajak ya. Nah, jadi biasanya niat tarawih itu dibaca bareng-bareng bersama imam setelah sholat witir. Nah, niatnya seperti apa? Yuk kita lafadzkan bareng-bareng ya. Yang bisa silakan di unmute dulu ya. Kita lafadzkan niat puasa bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Nawaitu soma godin an adai fardu syahri ramadona hadihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Nah, niat puasa ini wajib dilafalkan atau diniatkan pada malam hari. Ya, kalau kalian lupa atau tidak membaca, ya itu kalau secara hukum puasanya tidak sah. Ya, jadi setiap malam usahakan kalian selalu niat puasa bersama imam. Atau kalau tidak tarawih di masjid, berarti di rumah ya jangan lupa dibaca niatnya. Nah, rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari makan dan minum atau segala sesuatu hal yang bisa membatalkan puasa. Itu nak ya. Jadi hati-hati ya dengan godaan. Ya kalau punya adik kecil di rumah sedang nggak puasa ya kalian jangan iya adik enak sekali nggak puasa mam gitu. Jadi nggak usah ya karena masih kecil. Ya nggak mungkin toh mereka
berpuasa. Mungkin ada yang berpuasa, mungkin puasa beduk, puasa duhur, dilanjut dengan puasa maghrib. Nah itu ya, jadi rukun puasa ada 2. Yang pertama niat puasa pada malam hari, yang kedua menahan diri dari makan dan minum atau segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ketika kalian mandi, ya tolong hati-hati ya, apalagi kalau mandinya itu mungkin di kolam renang atau di kolam gitu ya, hati-hati jangan sampai air itu masuk ke lubang-lubang yang ada di tubuh kita ya, jangan sampai air masuk ke lubang kedua kuping kita, telinga kita, atau jangan sampai masuk ke 2 lubang hidung kita gitu ya. Apalagi kalau kentut, hati-hati ya, yang kalian mungkin di rumah punya kolam renang, ketika kalian mandi di kolam, ketika mau kentut silakan naik dulu. Nah, supaya apa? Nanti airnya tidak masuk ke dubur kalian. Nah, itu salah satu hal yang bisa membatalkan puasa adalah ketika ada salah satu lubang di tubuh kita itu kemasukan air. Gitu ya. Nah, untuk hari ini kultum Pak Aziz cukup itu saja. Insya Allah nanti hari Rabu akan Pak Aziz sambung lagi ke materi yang lebih lengkap lagi. Gitu nak ya. Sekali lagi selamat untuk menjalankan puasa, masih 7 hari, masih lama. Jadi jaga kesehatan supaya puasanya tetap full gitu ya, tetap full, dan semoga kalian nanti senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah dan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Itu saja yang bisa Pak Ayi sampaikan. Setelah ini nanti kalian akan di breakout dan ketemu dengan Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Jadi Pak Ayi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Tanjung bisa disapa dulu sebelum di breakout. Baik, terima kasih kepada Bapak Aziz Muslim, Pak Ustadz Aziz, Sarjana Hukum Islam yang sudah menyampaikan anak-anak ya materi tentang sekilas tentang puasa, bahwa puasa Ramadan ini ternyata berbeda dengan puasa yang lain ya, karena di malam hari harus ada niat terlebih dahulu ya. Jadi supaya ini adalah perbedaan dari puasa ya sunnah dan juga puasa wajib di bulan Ramadan itu. Nah, sebelum di breakout room ini telah bergabung Ibu Tri Nuryani, Sarjana Agama, Ibu Kepala Sekolah, dan juga Ibu Yana Rodiana, Ibu Pengawas dari YPI, dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Ya, kami mohon berkenan untuk juga menyapa anak-anak di pagi hari ini, Bu. Kami aturkan kepada Ibu Yana Rodiana, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Pak Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Tri selaku Kepala SDSM Al-Azhar 22. Yang saya hormati Bapak-bapak guru serta ibu-ibu guru, dan yang Bu Yana sayangi anak-anak kelas 3 A sampai C, yang insya Allah semuanya kelak menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih dengan kesempatan hidup diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap maya ya secara virtual, namun kedekatan hati kita insya Allah kita jaga terus ya, terutama Bapak Ibu guru beserta anak-anak juga orang tua murid. Sholawat serta salam mari kita selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Bu Yana senang sekali bisa bertemu meski secara virtual dengan anak-anak semua, dengan Bapak Ibu guru pada bulan yang mulia ini, hari ke-7 ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai selesai kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sukses ya. Artinya semuanya lancar,
dan yang pastinya kita terus berharap apapun yang kita lakukan, kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Itu yang terpenting. Ya, nah anak-anak, Bu Yana pertama kali bertemu dengan kalian, ini rasanya kangen sekali ya. Inginnya sih bertatap muka langsung, tapi memang kondisi Allah takdirkan 11, mudah kita semua selalu sabar ya. Yang penting anak-anak tetap semangat. Bapak guru ya menyampaikan untuk semua Bapak guru juga jaga kesehatan ya, karena kalau Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak itu saja mungkin yang Bu Yana sampaikan. Semangat terus dalam mengisi bulan Ramadan ini, jaga kesehatan, dan nanti setelah libur ya, libur sekolahnya, Bu Yana berpesan kalian tetap melaksanakan puasanya, tetap melaksanakannya, kemudian tadarus, sholat. Ini kelas 3 semuanya mudah-mudahan sudah full ya puasanya ya. Iya, kalau kelas 3 insya Allah. Beda tadi Bu Yana ke kelas 1, mungkin kalau kelas 1 masih ada yang setengah hari ya. Tapi kalau kelas 3 insya Allah anak-anak Al-Azhar ini, anak-anak yang soleh-soleha, insya Allah bisa sampai full puasanya. Kecuali sedang sakit ya, atau bepergian. Tadi sudah dijelaskan mungkin nanti oleh Bapak Ibu guru bagaimana kita tata cara berpuasa ataupun ibadah yang lainnya. Itu saja Pak Guru, Bu Guru, terima kasih banyak. Ibu Tri, terima kasih. Bu Yana nanti ikut ya. Sampai jam berapa Pak Tanjung? Atau mau di break out ya? Iya Bu, nanti Ya, ada breakout ini. ada breakout. Ada break out. Oh iya. Ya udah, nanti berapa kelompok? 3 kelas? Ada 4 kelas. Oh, ada 4 kelas. Oh, baik. Ya sudah, nanti Bu Yana bisa ke mana Pak? Nanti bisa ikut ya, boleh ya? Boleh. Bu Yana mau belajar. Ya, boleh. Boleh ya? Bu Yana mau belajar bersama kalian, bersama Bapak Ibu guru, karena ini pertama kali ya. Jadi Bu Yana ingin sekali belajar. Nanti insya Allah apapun yang dihasilkan dari observasi Bu Yana, ikut belajar bersama kalian, pasti bermanfaat untuk Bu Yana secara pribadi ya. Terima kasih Pak. Itu saja dari Bu Yana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yana Rodianah. Salam kenal dari kita semua, SDIA 22 Salatiga. Senang sekali bisa bertatap maya ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga nanti bisa berlanjut bertatap muka, bertemu di kemudian hari. Insya Allah ya Bapak Ibu guru. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Yana Rodianah yang sudah memberikan pesan-pesan kepada kita semua ya, supaya bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan semangat ya, tentunya untuk anak-anak semua ya, bisa melaksanakan ya dengan semangat ya, dengan hati yang ikhlas ya, menjalankan ibadah di bulan puasa ini serta mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Baik. Selanjutnya mungkin dari Ibu Tri Nuryani juga akan memberikan sepatah dua patah kata, kami aturkan. Monggo Bu Tri. Mohon maaf Pak Tanjung, ini Putri baru saja keluar dari ruang IT karena nanti ada langsung aja Pak. Baik, terima kasih. Rangkaian pembukaan sudah kita laksanakan. Setelah ini waktu saya kembalikan kepada Bapak Haji Daudin untuk bisa di breakout room. Pak Tanjung yang membawakan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan ya dalam memimpin
pembukaan ini. Mohon dimaafkan ya anak-anak semua dan juga Bapak Ibu guru. Sekian dari Pak Tanjung. Wa'afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tanjung. Kepada anak-anak semuanya untuk mempersiapkan diri untuk memasuki room masing-masing, dan anak-anak hari ini sengaja Pak Udin menyiapkan bahwa anak-anak yang memilih untuk masuk ke ruang masing-masing. Jadi tidak menunggu untuk dimasukkan, tapi nanti kalian silahkan buka breakout, kemudian pilih kelas yang akan kalian masuki. Begitu. Jadi nanti jika memang masih belum bisa, nanti akan Pak Udin bantu. Gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Room saya buka. Nah, ini sudah tulisannya dan silakan dibuka breakout-nya. Silakan kalian bisa masuk ke room yang kalian inginkan. Untuk yang terhormat Ibu Yana, dipersilahkan mau masuk ke kelas mana? Monggo Bu. Pak Tanjung. Ya, mana sudah bisa masuk? Pak Tanjung. Ya. Siapa ini? Mbak Anissa. Gimana Mbak Anissa? Saya boleh izin ke toilet, Pak? Boleh, silahkan. Ini berapa nih yang sudah bergabung? 14 ya. Sambil menunggu teman yang lainnya. Pak Tanjung ingin bertanya, siapa yang sudah lapar? Siapa yang sudah lapar? Wah, tunjuk jari semua ini. Seru ya. Ya, memang ya anak-anak ya. Ini sebentar. Pak Tanjung membantu nih, ada yang belum masuk. Jadi anak-anak, tandanya orang berpuasa itu pasti lapar ya. Kalau tidak lapar berarti tidak berpuasa. Benar ya, sambil kita tunggu teman-temannya bergabung di kelas 3A. Ya, anak-anak silahkan menyiapkan dulu ya bukunya, kemudian alat tulisnya, kemudian apa ya? Perlengkapan belajarnya ya. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Pak Tanjung juga ini sedang menyiapkan materi yang akan saya share pada hari ini. Baik, ini sudah ada 17 anak yang bergabung. Alhamdulillah. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Mana jempolnya? Oke. Sudah siap ya. Baik, langsung saja Pak Tanjung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak, kita sudah masuk di breakout room. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya bersama kita membaca basmalah
Ya, bersama kita mohon kepada Allah supaya diberikan kelancaran dalam belajar, tidak ada halangan apapun, baik sinyal maupun ya apapun ya. Jadi memang kita mohon Allah supaya diberikan kelancaran dalam belajar dari awal sampai akhir. Mari bersama membaca basmalah. Kita baca bersama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah ya. Dengan bacaan basmalah ya, semoga Allah berkenan memberikan ridhonya dan juga membukakan pintu-pintu ilmunya ya kepada kita semua sehingga kita mudah dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini. Nah, hari ini Pak Tanjung ini ditemani beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah Pak Aziz Muslim dan juga Pak Heri. Ya. Tadi Pak Aziz sudah menyampaikan kultum ya tentang puasa. Kemudian nanti kita akan belajar materi SBDP dan juga materi tematik ya. Untuk hari ini bahasa Indonesia yang akan kita bahas. Kemudian nanti juga kita akan belajar kesenian dengan Pak Hari. Nah, baik. Untuk mengawali ya saya sapa dulu nih anak-anak ya. Pak Tanjung ingin menyapa ya. Ini siapa yang sudah hadir? Amanta, mana Amanta? Amanta, oke tunjuk jari Amanta. Ya, Amanta. Terus Anissa. Anissa, wah ini ditemani adiknya ya, Mbak Anissa ya. Adiknya juga mau belajar tuh. Selanjutnya Nadine. Nah, Nadine. Terus kemudian ada Mas siapa nih? Lanang. Hirsa Pratomo. Kemudian ada Mas Jimmy. Mas Jimmy Imut ya. Terus kemudian ada lagi Mas Nil Kamal. Terus ada Mbak Cista. Terus ada siapa lagi nih? Mbak Karisa Akila. Oke. Terus ada Mbak Dira. Ya, Mbak Dira. Terus kemudian siapa lagi nih? Dira, terus Raihan. Raihan. Oke. Terus ada lagi siapa nih? Mas Darel. Mas Darel. Oke. Terus ada lagi siapa nih? Mas Hosi. Wah, pakai pecis tambah ganteng nih Mas Hosi. Waduh. Siapa lagi nih yang sudah hadir nih? Mas Haidar Kalijaga. Mas Haidar Kalijaga. Oke. Terus kemudian ada Mas Nazif. Mas Nazif. Oke, Mas Nazif. Terus ada lagi siapa nih? Mbak Alena. Mana Mbak Alena? Tuh, nggak kelihatan gambarnya Mbak Alena. Terus
Mas Haidir Gufron. Nih. Nah, ada kelihatan Mbak Alina, ada kelihatan. Mas Haidir, mana ini? Wajahnya semangat atau ceria atau sedih? Mas Haidir, Mas Haidar, Mbak Dira, sudah semua ya. Baik. Alhamdulillah ada berapa anak nih? 17 anak yang bergabung ternyata. Ada yang belum dipanggil? Mas Rehan sudah ya tadi. Mas Rehan. Baik. Untuk mengawali, mari kita bersama belajar kesenian. Ya. Pada Pak Heri Pramono, apakah sudah siap Pak Heri? Oke, terima kasih. Baik. Silakan Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, dan Bapak ingatkan, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa sholat ulang 5 waktu dan rajinlah mengaji. Enak ya. Apalagi di bulan puasa ini kita perbanyak amal-amal soleh. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi penilaian akhir semester yaitu PAT tahun 2020-2021. Yaitu materinya sudah kita pelajari kemarin. Kemudian apa materinya? Nah, kita lihat di sini, satu nusa satu bangsa. Nah, di sini ada notnya, tidak ada syairnya. Kenapa? Syairnya sudah bisa kemarin, tinggal kita notnya. Bagaimana cara membacanya? Nah, seperti yang Bapak ajarkan kemarin. 5 itu sol, 6 itu la, 3 itu mi, dan sebagainya. Nah, kita dengarkan bersama-sama dan kita ikuti ya. Nyanyi satu nusa satu bangsa notnya. Yaitu not angka satu nusa satu bangsa. Bagi yang sudah ikut, bagi yang sudah bisa, kita ikuti. Nah, sama-sama ya. Kita nyanyikan not angka satu nusa satu bangsa. Tunggu sebentar. Bapak lihat dulu, cari iringannya dulu. Nanti dalam latihan anak-anak juga menggunakan iringan. Dan iringan MPT sudah Bapak share, di-upload nanti anak-anak dengarkan di sana. Apa maksudnya? Kalau ada iringannya maka suaranya tidak bisa mendahului. Dan sesuai. Siap. Mulai. Sol, 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 do, re, do, la, sol, do, re, mi, do, re, si, do, re, mi, do, si, la, sol, fa, mi, re, sol, sol, la, sol, do, re, do, la, sol, do, re, mi, do, re, si, do. Yaitu nota ya, dengan iringan yang ada nanti dinyanyikan. Sehingga tugas PAS atau penilaian akhir tahun menyanyikan not angka lagu satu nusa satu bangsa. Contohnya bagaimana? Yang Bapak dengarkan tadi bisa cari di YouTube. Not angka satu nusa satu bangsa baik
namanya Bayi Tibra Mas. Memang ini anaknya Pak Hari Pramono itu yang nyanyi di YouTube, yaitu not angka satu nusa satu bangsa Bayi Tibra. Kemudian pakailah iringan yang ada di sini, sudah Bapak upload ke sana, nanti tinggal mendengarkan gitu. Rekamlah suaramu memakai perekam suara HP. Hasilnya dikirimkan Pak Hari. Bagi yang sudah mengirimkan minggu yang lalu, Bapak ucapkan terima kasih, semoga pahalanya melimpah. Yang sudah mengirimkan tidak usah mengirim lagi, sudah menjadi nilai PAT, penilaian akhir tahun. Selamat berlatih anak-anak ya, semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dan mempermudah amal-amal kita di bulan puasa ini. Amin Allahumma amin. Demikian dari Pak Ari, sedikit bila ada kurang dan tidak menanya, dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Bapak Wali kelas. Baik, terima kasih kepada Pak Hari Pramono ya. Anak-anak, bahwa tugas kesenian yang disampaikan Pak Hari apabila yang sudah mengumpulkan tersebut juga termasuk sudah mengumpulkan nilai praktek ya, penilaian akhir tahun ya. Tidak terasa ternyata anak-anak kita sudah hampir di akhir atau di penghujung semester ya. Anak-anak semua ternyata ini sudah hampir naik kelas 4 ya. Nah, jadi walaupun belum sempat bertatap muka, tapi insya Allah anak-anak semua belajar dengan sungguh-sungguh di rumah ya. Dan materi-materi yang sudah kalian tempuh ya, ini sudah memenuhi syarat, kalian sudah bisa naik ke kelas 4 ya. Tapi masih ada satu tahap lagi, yaitu PAT atau penilaian akhir tahun ajaran ya. Jadi kita sudah hampir tes nih. Apakah anak-anak sudah siap? Ya, sudah belajar di rumah? Tentunya sudah ya. Ya. Nah, baik anak-anak, Pak Tanjung akan menyampaikan materi berkaitan dengan tematik hari ini berkaitan dengan bahasa Indonesia. Tolong dilihat bersama ya, kita hari ini akan belajar sedikit tentang pramuka ya. Kita sudah sampai di bab 8. Pak Tanjung, Pak Ya? Tanjung. Ya. Tadi saya dapat notifikasi katanya breakout room mau tutup dalam beberapa detik. Oh ya, ya, nanti akan di cancel ya. Oke, di cancel saja. Ya, kita masih lanjut ya. Masih ada 2 materi ya, anak-anak. Ya, kalau ada notifikasi tolong di cancel saja. Karena ini kita sesuaikan. Karena tiba-tiba breakout room-nya tiba-tiba mati. Jadi ini kembali masuk ke room semula. Silakan saya masuk lagi. Silakan diklik join lagi. Mohon maaf. Terima kasih Pak Udin. J, Bu. Ya anak 3C Silakan klik join lagi. Kembali ya ke 3C. Sudah masuk semua ya? Ada yang belum nih? Mbak Amanta sudah masuk? Mbak, siapa yang lagi nih? Mbak Anissa udah. Pak Hari belum ya? Sudah. Baik, sambil menunggu teman yang lainnya, saya lanjutkan dulu ya anak-anak. Mari kita
perhatikan slideshow yang saya share ini ya. Sudah kelihatan ya? Nah, baik. Kita mau melanjutkan ya tema 8 subtema 23. Masih ada satu subtema lagi anak-anak. Jadi sebelum tes ya. Wah, tidak terasa ya. Sebentar lagi udah naik kelas. Padahal belum pernah ketemu Pak Tanjung aja, baru Mbak siapa kemarin? Mbak Alena sama Mbak Karisa itu. Karena ketinggalan informasi terus jadi ketemu ya. Tapi alhamdulillah itu Allah yang menakdirkan kita berjumpa ya. Tapi enggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti Pak Tanjung selanjutnya masih jadi guru kelas kamu ya. Ini Mas Hosi kok ganteng sekali sih hari ini. Waduh, ada lighting-nya juga biar wajahnya kelihatan glowing gitu ya. Oke, anak-anak, silakan diperhatikan ke layar bahwa kita kemarin sudah mengenal beberapa tanda dalam gerakan pramuka ya. Berdasarkan usia juga kalian sudah tahu ya. Kemarin kalau usianya kelas kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sorry. Itu pramuka siaga ya. Kemudian kelas 4 sampai dengan kelas 9 SMP itu penggalang. Kemudian kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 SMA itu penegak ya. Kemudian selanjutnya usia pandega ya, usia kuliah itu pandega. Kemudian nanti masih ada tahapan pembina. Kalau kalian sudah menempuh kursus mahir ya. Kursus mahir. Jadi di dalam kepramukaan ini disesuaikan ya, dikategorikan berdasarkan umur. Nah, sekarang kita ingin mengenal sedikit tentang tanda kecakapan umum ya. Ya, seperti diketahui anak-anak ya di tahun depan ketika kalian kelas 4 ya, ini Pak Tanjung dapat pastikan bahwa yang mewakili dalam pesta siaga ini nanti adalah kalian ya. Maka siap-siapkan materi kemudian keterampilan yang dibutuhkan. Nanti kalian akan diseleksi ya di dalam kegiatan pesta siaga, nanti akan menjadi kontingen perwakilan dari SD Islam Al-Azhar 22 ya. Nah, kita lihat tanda kecakapan umum ya. Nah, siaga ini ada 3 tingkatan anak-anak. Yang pertama adalah siaga mula. Ya. Nah, tanda kecakapan umum ini ya, ini tempatnya ada di lengan sebelah kiri. Ya. Tepatnya di bawah tanda barung. Ya, kemarin Pak Tanjung jelaskan bahwa kalau tanda barung ini disesuaikan warna dengan warna gerakan pramuka. Ya, bisa merah, bisa putih, bisa kuning, ya, bisa biru, ya, bisa hijau. Namun, ya, untuk warna pramuka siaga ini warnanya hijau. Nah, kemudian di situ ada tanda siaga mula. Ya, siaga mula itu strip 1, letaknya di bawah tanda barung. Berarti di lengan sebelah kiri, berarti di sebelah kiri sini ya. Kemudian siaga bantu, ya tingkat kedua. Ini stripnya ada 2. Terus kemudian ada siaga tata. Ya, ada strip 3. Letaknya di lengan kiri juga. Nah, pertanyaannya, siapa yang tahu bagaimana cara
memperoleh tanda tingkatan tersebut? Ada yang tahu enggak? Siapa yang tahu supaya dapat tanda tersebut harus menempuh apa? Nih, siapa nih? Saya lihat nih, siapa yang tunjuk jari nih. Ada yang tahu? Siapa yang bisa membantu Pak Tanjung menjawab? Cara untuk menempuh TKU. Harus memenuhi apa ini? Supaya tanda itu bisa ditempel. Ya. Ada yang tahu? Tidak ada ya? Berarti kalau tidak ada nanti kalian bisa membaca kembali bukunya. Nanti belajar lagi ya. Tanda kecakapan umum ini bisa dipasang kalau kalian sudah menempuh yang namanya SKU. Ya. SKU. SKU itu kepanjangannya apa? Syarat kecakapan umum. Nah, setelah di situ nanti ada sesuatu yang harus kamu selesaikan. Ya. Tuh. Terus kemudian ya, tanda berbentuk ya, yaitu kuncup berwarna hijau. Ya. Di dalamnya terdapat bunga kelapa berwarna putih ya. Bunga kelapa itu kalau di dalam bahasa Jawa namanya apa ya? Pak, siapa yang tahu? Bunga kelapa. Namanya manggar. Manggar ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada yang namanya tanda kecakapan khusus. Ya. Kalau tanda kecakapan umum, ini adalah kecakapan yang harus dimiliki seluruh pramuka siaga. Ya. Tapi ada juga tanda kecakapan khusus. Ya. Tanda kecakapan khusus ini dimiliki oleh masing-masing anak sesuai kemampuannya. Ya. Nah, biasanya ya TKK ini ada serempang khusus. Ya. Namun yang dipasang di lengan itu juga ada. Jadi minimal adalah 5. Maksimal adalah sebanyak-banyaknya. Ya, di sini disebutkan bahwa tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Ya, tapi minimal adalah 5 yang ditempel di lengan. Ya. Lengan sebelah mana? Yaitu lengan sebelah kanan. Ya. Lengan sebelah kanan di bawah tanda bed lokasi ya provinsi masing-masing ya. Jadi memanjang atau berbentuk huruf V di bawah lokasi provinsi ya. Nah, di situ ada gambar tuh. Kalian lihat ya. Ini ada beberapa tanda kecakapan ya. Ini P3K ya. Kemudian tabungan.
ada ini apa, keamanan, ada berkemah, ada memasak, ya, ada penglihatan, ya, menjahit dan sebagainya. Dan nanti kalian juga akan, kalau sudah menempuh beberapa kegiatan yang bisa disyaratkan menjadi syarat TKK, maka juga akan diberikan tanda tersebut. Misalkan ya, nanti kalian melaksanakan kemah bakti ya, seperti yang sudah kita laksanakan setiap tahun, itu juga akan mendapatkan tanda kecakapan khusus, yaitu perkemahan. Nah, misalkan ya, kamu setiap hari atau pokoknya kamu punya tabungan gitu ya, kamu bisa memberikan bukti kepada kakak-kakak pembina bahwa kamu memang benar-benar menabung ya, dengan bukti buku tabungan ya, itu nanti bisa mendapatkan yaitu TKK menabung dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus ini juga berbeda ya. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan ya. Kalau nanti kamu dapat TKK seperti ini toh, tapi ini nanti bentuknya adalah segitiga ya. Nah, kalau untuk pramuka penggalang ya, nanti kalau kamu sudah naik kelas 5, 6, kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, ini ada 3 tingkatan, yaitu purwa, ya, madya, ya, tingkatan yaitu purwa, madya, dan utama. Itu bentuknya segi 5. Itu contohnya untuk TKK, itu gambar tersebut ya, bisa dilihat. Kalau nanti penggalang, ya, penggalang itu warna dasarnya bukan lagi hijau tapi merah, ya. Ya, materi ini anak-anak sebagai bekal nanti kalau kelas naik kelas 4 nanti kan sudah ada materi tentang lengkap tentang pesta siaga dan sebagainya, nanti ya juga kalian harus tahu sebelumnya, itu ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal dan mengerti rambu. Rambu apa nih? Rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak pasti sering jalan-jalan ya. Kalau lagi jalan-jalan di tepi jalan ini pasti banyak sekali rambu-rambu lalu lintas. Apa sih tujuan dibuat rambu-rambu lalu lintas? Ada yang tahu enggak? Tujuannya supaya apa? Yuk, silakan. Siapa yang mencoba menjawab rambu-rambu lalu lintas itu tujuannya untuk apa, anak-anak? Mbak Agni? Boleh membantu Pak Tanjung menjawab, Mbak Agni. Rambu-rambu lalu lintas itu loh. Kan ada tuh Bangjo itu ya. Lampu merah. Mas Nazif bisa membantu Pak Tanjung. Fungsinya rambu-rambu lalu lintas itu untuk apa ya? Mbak Dira, coba Mbak Dira. Mbak Dira. Mbak Amanta, coba Mbak Amanta. Rambu-rambu lalu lintas itu untuk apa sih, Mbak? Mbak Amanta. Bisa membantu. Agar tidak terjadi kecelakaan. Oh, agar tidak terjadi kecelakaan. Terima kasih, Mbak Amanta. Nah, ada lagi enggak? Nih, siapa yang bisa membantu Pak Tanjung? Mas Nil. Mas Nil. Rambu-rambu lalu lintas itu fungsinya untuk apa?
agar kendaraan rapi. Rapi, oke, boleh ya. Oke. Mas Jimmy, fungsi rambu-rambu lalu lintas apa? Untuk mengatur lalu lintas di jalan raya. Iya, tepat sekali Mas Jimmy, untuk mengatur ya. Terus Mbak Nadine bisa membantu Pak Tanjung, apa sih fungsi rambu-rambu lalu lintas? Apanya? Makan. Ya kalau makan jam berapaan? Sore. Sebelum makan, terus makan lagi kapan? Mbak Anissa bisa membantu untuk supaya rapi gitu ya. Supaya rapi, supaya tidak terjadi kecelakaan, terus supaya apa lagi? Mbak Anissa bisa membantu Pak Tanjung. Mas Lanang? Ya, Pak. Ya. Fungsi rambu-rambu lalu lintas itu apa? Untuk biar itu semuanya tertib saat jalan. Siapa yang diatur? Pengemudi kendaraan. Ya, tepat sekali ya. Baik, terima kasih Mas Lanang ini sudah mencakup jawaban dari teman-teman yang lain ya. Jadi fungsinya diantaranya rambu-rambu lalu lintas adalah untuk mengatur siapa? Ya, mengatur pengguna jalan. Ya, ketika kita lihat tuh ada tanda seperti ini, coba lihat. Nah ini misalkan ada tanda seperti ini. Berarti apa nih tandanya? Berarti sebentar lagi akan ada Pak Tanjung. Perhentian, iya. Pak Tanjung. Ya, Mas Lanang. Saya pengen itu ke kamar kecil, boleh? Boleh, silahkan. Ya, terima kasih. Iya. Oke, terus kemudian kita lanjutkan ya. Ini ada tanda seperti ini nih, merah nih loh. Ada S dicoret. Berarti tandanya apa ini? Tidak boleh stop. Tidak boleh berhenti ya. Tidak boleh stop ya Mas Nil ya. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti berarti nanti melanggar peraturan, bisa didenda ini. Terus sampingnya nih ada kotak gambarnya kok apa Rumah ini? sakit. Rumah sakit. Ya. Kok tahu itu rumah sakit? Ada yang merah-merahnya. Ada merah-merahnya ini rumah sakit ya? Kok gambarnya kok tempat tidur? Kok bukan? Ya. Ya. Kalau ada tanda seperti ini, berjalan, ya, berjalan kaki. Berarti nggak boleh dilewati apa namanya mobil. Misalkan ya di tepi jalan itu kan ada tuh, ada di tepi kiri ya biasanya itu ada gambar sepeda. Jadi di situ yang boleh lewat itu hanyalah siapa? Sepeda saja. Berarti mobil nggak boleh lewat di garis tersebut. Tapi sebagian besar orang ini sudah tahu ya fungsinya bahwa nggak boleh lewat situ, tapi tetap nekat. Itu namanya melanggar aturan. Ya. Terus kemudian ada tanda ini. Bensin. Ya, Bensin. SPBU. Ya, SPBU. Ya. Jadi tandanya biasanya sebelum ada tanda tersebut itu ya sebelum tempatnya itu mesti ada tandanya. Misalkan sebelum masjid nanti beberapa kilometer sudah ada tandanya, ada masjid, gambar masjid gitu. Misalkan ada jalan naik juga sama. Nah, jenis-jenis rambu
ini ada beberapa fungsinya. Yang pertama adalah sebagai peringatan. Ya, misalkan ada jalan yang licin, jalan yang naik, ya, kemudian ada jalan berkelok-kelok, itu fungsinya adalah untuk peringatan. Kemudian yang kedua adalah untuk rambu-rambu untuk perintah. Perintah, ya, jadi berbentuk perintah. Misalkan seperti bangjo itu ya, bangjo. Kalau lampu merah berarti berhenti. Kalau kuning apa? Hati-hati. Hati-hati. Kalau hijau? Jalan. Ya. Kalau hijau terus menjadi kuning mau ke merah, tandanya apa? Kalau kuning jalan Ya. harus pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kalau sudah merah berarti harus berhenti. Itu ya. Tapi yang terjadi anak-anak di sekitar kita itu ada ya, pengendara kendaraan bermotor ataupun mobil itu kalau dari lampu hijau tahu sudah menuju ke kuning, ini malah ngebut. Ya. Berarti Melanggar perap. berarti ada kekeliruan ya. Ya. Kalau sudah kuning berarti harus pelan-pelan ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu ya. Supaya tidak melanggar peraturan gitu ya. Terus kemudian rambu larangan ya, seperti tadi toh ada P dicoret, S dicoret ya. Misalkan P dicoret itu berarti artinya dilarang parkir gitu ya. Kalau S dilarang berhenti. Nah, tapi masih juga itu dilanggar oleh beberapa kendaraan ya. Terutama kendaraan umum ya. Ini sering sekali melanggar, ada tanda S dicoret masih berhenti di situ. Terus yang keempat yaitu rambu petunjuk. Rambu petunjuk biasanya memberikan keterangan tempat ya, seperti masjid, tadi ada SPBU dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Bisa kamu lihat di layar. Sudah. Sudah berubah belum layarnya? Rambu peringatan, ya, contohnya itu. Nah, itu biasanya di pinggir jalan ada tanda seperti itu. Jalan berkelok. Berarti kalau kamu pas jalan-jalan, ya kamu menemukan tanda seperti itu berarti artinya apa? Jalan berkelok. Nah, itu berisi peringatan bahwa ya pengguna jalan harus berhati-hati karena di depannya ada jalan yang berkelok-kelok. Ya. Kemudian ada tanda seperti ini, jalan licin misalkan. Nah, rambu peringatan ini biasanya di belakangnya berwarna tulisannya hitam, ya backgroundnya kuning. Nah ini untuk peringatan. Ya, misalkan tuh ada gambar sebelahnya ada tebing, ada rontokan itu ya. Jadi itu tandanya daerah yang rawan longsor, jadi harus berhati-hati. Terus kemudian ada rambu lalu lintas. Nah, kemudian rambu perintah ya. Ini ada jalan lurus, belok kiri, belok kanan,
Ya, ini berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Misalkan belok kiri, jalan terus. Misalkan. Seperti ada yang belok kiri mengikuti lampu, misalkan gitu, ya. Biasanya perintah ini ya bentuknya bulat berwarna biru dengan gambar putih ataupun merah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah rambu-rambu larangan. Ya, kelihatan? Dilarang berhenti, dilarang masuk, dilarang parkir. Ini biasanya rambu larangan itu warnanya adalah merah putih. Ya. Latarnya merah, tulisannya putih biasanya atau hitam. Ya. Terus rambu petunjuk. Kita lihat. Ya, kelihatan ya. Rambu petunjuk ini menunjukkan sesuatu, ya, suatu tempat maksudnya. Kemudian arah, kemudian tujuan. Ini ada petunjuk. Biasanya itu kamu lihat di sepanjang jalan ya. Ini kalau di Jalan Diponegoro ini banyak sekali petunjuknya. Ya. Di jalan tol juga ada ya. Nah, kemudian untuk petunjuk tempat tadi kereta, kemudian itu apa? Kok sendok dan garpu ini apa ini maksudnya? Tempat makan. Oh, tempat makan ya. Restoran atau tempat penjual makanan. Makan besar. Ya, terus kemudian ada gambar bintang itu ya. Itu menara atau apa? Kubah masjid. Jadi tandanya petunjuk bahwa akan ada masjid di sekitar tempat yang akan dilewati. Ya. Itu ada tanda petunjuk ya. Nah, misalkan kalau masjid seperti itu, gereja seperti itu, pura seperti itu, wihara. Ya. Terus kemudian ada pom bensin, SPBU, rumah sakit. Itu ya. Berarti kita kalau ingin mencari suatu tempat ya harus ada petunjuknya juga ya. Nah, untuk bahasa Indonesia nanti tugasnya mengerjakan latihan soal di kelas online ya, di Moodle ya. Sampai di sini berkaitan dengan rambu-rambu dan juga tanda pramuka siaga, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Oke. Saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu SBDP. Apakah sudah kelihatan? Belum. Sudah kelihatan? Belum. Udah. Oke. Sudah kelihatan ya? Baik, hari ini kita akan menggambar dekoratif perahu ya. Jadi materi di penghujung ini kita akan menggambar dekoratif perahu. Ya, perahu itu bahasa Arabnya apa? Safinah ya. Jadi perahu ya. Jadi kita mengingat kembali ya unsur-unsur dalam seni rupa ya. Jadi unsur rupa itu ada 3 dalam menggambar dekoratif, itu
Ada titik, garis, bidang. Ya. Titik-titik ini, garis ini sebenarnya juga merupakan titik-titik ya. Kita sudah bahas. Nah, saat ini kita ingin mengaplikasikan anak-anak, yaitu menghias gambar yang ada dengan unsur rupa. Jadi kita akan menghias dengan titik-titik boleh, dengan garis boleh, dengan bidang juga boleh. Nah, gambarnya apa? Gambarnya ini. Kapal. Ini kapal layar. Ada yang menyebut perahu layar. Tapi kalau perahu ini berbeda dengan kapal. Biasanya kalau ada kapal itu ada awaknya. Jadi ukurannya juga lebih besar. Nah, silahkan ya. Besok kan ini tugasnya untuk hari Selasa. Kalian nanti bisa menghias gambar kapal tersebut ya nanti dengan unsur rupa. Ya, kita menggunakan teknik gabungan. Berarti digabung antara penggunaan titik-titik, garis maupun bidang. Itu ya anak-anak ya. Silakan nanti kalian mencoba dan nanti hasilnya silakan bisa difotokan. Kemudian nanti dikirim di kelas online atau boleh juga dikirim lewat WhatsApp ya. Kalau misalkan nanti Pak Tanjung akan membuka portal untuk pengiriman attachment itu loh ya di kelas online, nanti silahkan nanti dikirim di kelas online. Apabila tidak bisa diakses ya dikirim lewat WA boleh ya. Secara japri ke Pak Tanjung gitu ya. Ya, jadi nanti tugasnya nanti akan saya sampaikan di kelas online itu ya. Sudah ada di situ keterangannya, tinggal kamu mengerjakan saja. Ya, untuk seni rupa sementara itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi anak-anak ya, ketika kita ini sedang berpuasa ya, ini pasti banyak sekali cobaan ya. Cobaan yang paling jelas itu adalah lapar. Nah, maka kita harus jujur terhadap diri kita ya. Kalau ditanya, lapar enggak? Kamu jawabnya apa? Kalau ditanya lapar, jawabnya apa? Tapi lapar dikit. Lapar dikit gitu ya, Mas Daril ya. Lapar Pak, dikit Pak. Ya. Berarti kalau kamu mengatakan, Pak Tanjung tanya, kamu lapar enggak? Kamu jawabnya lapar. Berarti tanda bahwa kamu sedang berpuasa. Ya, Pak Tanjung senang. Itu jujur berarti. Kalau enggak lapar Pak, berarti kan itu tidak tanda orang yang sedang berpuasa. Jadi orang berpuasa ini punya berbagai anugerah kenikmatan ya. Ya. Anak-anak masih semangat? Saya enggak, Pak. Saya hampir kayak mau pingsan. Enggak apa-apa ya. Jadi walaupun orang puasa itu badannya melemah ya, Mas Lanang ya. Hampir pingsan Pak, melemah, tapi Allah menganugerahi hati kita menguat ya. Iman kita akan bertambah. Karena apa? Kita bisa merasakan ya. Ternyata anak-anak, kalau ada orang-orang di sekitar kita itu ya, orang-orang fakir dan miskin, ini walaupun mereka itu tidak puasa, setiap hari mereka itu merasakan lapar yang sungguh-sungguh sangat seperti ini. Ya, makanya apa? Kita syukuri ya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan untuk kita, supaya kita hatinya itu hidup. Kalau hatinya hidup itu perasaannya peka atau tidak?
peka ya. Jadi kita bisa merasakan, oh ya ternyata orang-orang di pinggir jalan yang kelaparan itu rasanya seperti kalau orang sedang berpuasa. Makanya ya, setelah hati kita nanti menjadi bersih ya, nanti di akhir bulan Ramadan ya, nanti ada yang namanya zakat. Jadi nanti kalian akan memberikan zakat fitrah ya, untuk mensucikan ya hartanya ya, mensucikan dirinya ya, berbagi kepada sesama. Itu adalah ya, sebuah rahmat Allah bagi kita. Jadi pelajaran yang ada di bulan Ramadan itu sangat banyak. Ya. Ada kelaparan ya toh? Rasanya kalau kita sedang berpuasa gini, nanti kalau buka puasa, rasanya ingin minum air 3 gelas gitu ya. Rasanya ingin makan sampai tanduk 2 kali gitu ya. Iya enggak? Iya, Pak. Tapi ketika nanti kamu berbuka puasa, minum 1 gelas saja nanti sudah kenyang. Udah enggak haus lagi. Itu adalah hikmahnya puasa ya. Anak-anak harus puasa sampai 30 hari harus full ya. Supaya Allah membuka pintu rahmatnya kepada kita ya. Dan satu lagi anak-anak, ada keistimewaan ya. Dan bulan Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Pernah dengar? Malam Lailatul Qadar, di mana setiap seseorang yang beriman, ya semoga kita termasuk orang beriman, yang beribadah pada hari itu, pada sepanjang malam itu, maka ya akan diberikan qadarnya Allah atau takdir baiknya Allah. Ya, barang siapa mengerjakan misalkan sholat 1 rakaat, ini sama dengan mengerjakan sholat 1000 rakaat. Apabila kamu dalam malam itu menghatamkan 1 juz, maka pahalanya sama dengan kamu menghatamkan 1000 juz. Ya, maka ya harus kita hayati setiap malam-malam di bulan Ramadan ya. Anak-anak di rumah juga belajar ya. Kalau malam hari misalkan kita terbangun jam 11, jam 12 atau jam 1 ya, maka lanjutkan, biasanya kan itu ke toilet ya. Kamu lanjutkan dengan berwudu, kemudian kamu sholat tahajud ya. Jadi salah satu ya sunnah muakkad ya, sholat sunnah yang sangat dianjurkan itu termasuk sholat tahajud. Maka kita ya laksanakan ya, kalau bisa ya, kalau bisa setiap hari ya. Kalau kamu masih kesulitan ya, kamu laksanakan ketika kamu bangun malam ya, terus kamu ambil wudhu dan kamu laksanakan sholat tahajud. Apa sih fungsinya sholat tahajud? Ya, pada sepertiga malam terakhir itu Allah ya beserta malaikatnya itu turun ke bumi untuk mengabulkan doa-doa siapa saja yang berdoa pada saat itu. Kamu minta apa saja akan dikabulkan oleh Allah ya. Makanya ya banyak tuh ya ilmuwan-ilmuwan Islam ya yang sukses itu ya karena mereka juga melaksanakan sholat tahajud ya. Tuh ya. Kemarin kalian kan sudah belajar sholat duha kan? Nah, sekarang ya belajar ya sholat tahajud. Ya, nanti
untuk keterangan lebih lanjutnya ya, kamu boleh bertanya kepada mama papa ya, atau kepada kakakmu atau bapak ibu guru ngaji di rumah ya. Sholat tahajud itu keistimewaannya apa sih? Itu ya Nana ya. Nah, baik. Untuk materi Pak Tanjung cukup ya seperti ini. Apakah kalian sudah paham atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin belum paham ingin bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya lihat dulu nih dari galeri view. Mas Daryl tidak bertanya. Terus kemudian Mas Rehan mau bertanya enggak? Baik, anak-anak, hari ini tadi kan kita kan belum tadarus ya. Ini masih ada beberapa anak yang ada di sini, insya Allah ya. Yuk, untuk pertemuan selanjutnya nanti silahkan kalian Pak Tanjung minta untuk melafalkan ya satu surat favorit kamu ya. Surat favorit kamu di juz 30 yang sudah kamu pelajari ya. Hari Rabu besok setiap anak nanti Pak Tanjung tugaskan ya untuk membaca yaitu surat favoritnya ya. Misalkan Mas Hosi ingin melantunkan surat, misalkan surat Al-A'la misalkan. Ya, jadi nanti silakan nanti dilantunkan pada saat pertemuan hari Rabu itu ya. Atau mungkin Pak, saya paling favorit saya adalah Al-Kausar, Pak. Ya. Pendek ya, inna a'toinakal kausar itu ya. Itu enggak apa-apa, itu yang penting adalah surat favorit kamu ya. Pak Tanjung. Ya. Tahajud itu ada berapa rakaat ya? Oh ya, sholat tahajud ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Lanang tentang sholat tahajud. Sholat tahajud ya anak-anak, ini adalah salah satu qiyamul lail ya, adalah sholat yang didirikan pada saat malam hari ya. Jadi kalau siang hari itu nggak boleh sholat tahajud ya. Kemudian bilangan rakaat sholat tahajud itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu ya. Tidak ada batasan untuk berapa rakaat ya sholat tahajud, tapi dilaksanakannya malam, tapi jam berapa ya Pak? Jam berapa? Oh jadi ya. pukul 11 atau jam berapa gitu? Ya, minimal ya itu 2 rakaat ya. Kemudian melaksanakannya kapan? Bolehnya namanya qiyamul lail, lail itu malam, berarti bolehnya dilaksanakan di malam hari ya. Malam hari itu mulai jam berapa? Dari jam 7 malam sampai dengan jam fajar ya, sampai dengan fajar. Jadi sampai jam 3 ya. Menjelang fajar itu ya. Jadi waktu yang diutamakan ini adalah sepertiga malam terakhir. Jadi anak-anak, malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga ya. Sepertiga malam pertama ini dari jam 7 sampai jam 10. Sepertiga malam kedua ini jam 10 sampai jam 1. Kemudian sepertiga malam ketiga
Ya, ini adalah waktu yang utama. Jadi antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Ya. Itu malaikat semua turun ke bumi, apalagi bulan Ramadan seperti ini. Ya. Tuh ya. 2 rakaat saja boleh, Pak? Boleh. Ya. Syaratnya 1, sholat tahajud ini. Kamu harus tidur dulu. Ya. Boleh dilaksanakan di malam hari, asal syaratnya kamu sudah terlap. Jadi walaupun hanya sak liyeran gitu, kalau orang Jawa bilang sak liyer gitu ya, itu sudah termasuk boleh melaksanakan tahajud. Ini sungguh-sungguh anak-anak. Jadi Rasulullah SAW ya, ini sholat tahajud ini merupakan sholat yang dianjurkan, muakkad. Jadi kalau misalkan kita bisa melaksanakan ini pahalanya luar biasa, Masya Allah. Ya, kalau kamu punya keinginan apa saja, insya Allah Allah kabulkan dengan segera. Ya. Kamu punya hajat apa? Keinginan apa? Ya Allah, aku ingin ranking 1. Ya. Kamu sudah belajar sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, mengerjakan tes juga sungguh-sungguh, setiap pelajaran tugas kamu kumpulkan sungguh-sungguh, tinggal berdoa kepada Allah memohon hajat kamu. Ya. Insya Allah akan dikabulkan Allah. Ya. Karena janji Allah itu pasti anak-anak. Jadi Pak Tanjung sudah ya sampai seumur sekarang ini, ketika ingin sesuatu yang sangat ya punya hajat yang sangat ingin sekali, itu pasti saya memohon kepada Allah melalui sholat tahajud. Walaupun sholat hajat ada ya banyak sekali amalan, tapi sholat tahajud ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya, yang sangat luar biasa. 2 rakaat saja boleh, 4 rakaat boleh ya, tapi melaksanakannya 2 rakaat salam nanti berdoa, 2 rakaat salam nanti berdoa gitu ya. Ada doa khususnya seperti kalau kita sholat duha ya. Nanti bisa dilihat di buku Risalah Sholat itu, atau di kitab Fasolatan ya, itu tanya mama papamu pasti tahu. Ya. Pasti mama papamu juga melaksanakan sholat tahajud. Ya, kalau kamu bisa, wah itu luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Jangan lupa ya, setiap malam ya sebelum tidur kamu catat tuh amaliyah Ramadannya diisi supaya ada nilai ya. Pak. Ya? Siapa ini? Mbak Agni ya? Mbak Agni gimana Mbak Agni? Gak kelihatan wajahnya. Tadarusnya apa aja? Udah. Gimana? Tadarusnya suratnya apa aja? Gimana Mbak Agni? Tadarusnya suratnya apa aja, Pak? Iya, untuk hari Rabu besok surat favorit kamu ya, juz 30 itu. Kamu milih 1 surat favoritmu. Nanti setiap anak ya nanti akan Pak Tanjung beri kesempatan untuk melantunkan surat favoritnya. Ya. Itu ya Mbak Agni. Mbak Agni favoritnya surat apa? Misalkan apa? An-Nas. Oke, An-Nas misalkan ya. Tapi melafalkannya harus benar gitu ya. Tidak boleh tergesa-gesa, harus dilantunkan sesuai makhraj ya. Tuh. Nanti pertemuan selanjutnya masih ada lagi, nanti kita tadarus Al-Qur'an ya. Ada
Ada lagi selain Mbak Agni? Sudah ya? Baik anak-anak, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, udah nggak ada yang tunjuk jari nih. Malah siapa nih? Iya, ini sudah menunjukkan pukul 10:42 menit ya. Waktunya kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Silakan di-unmute dulu semuanya. Di-unmute, silakan di-unmute. Mari bersama kita membaca doa kafaratul majlis dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, ya Pak Tanjung yang membawakan ya. Apabila dalam membawakan banyak salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan ya anak-anak ya. Iya, Pak. Oke, kita tutup bersama wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan di hari Rabu. Jangan lupa kliknya live meeting ya.